Kita ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto menyesalkan terdakwa Nikita Mirzani melakukan live TikTok di penjara menggunakan fasilitas rutan Pondok Bambu. Agus sudah memberikan teguran keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membenarkan terdakwa Nikita Mirzani mengikuti live TikTok saat video call dengan Dr. Oki Pratama dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Agus mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu terkait aksi Nikita Mirzani yang bermain live TikTok sambil berjualan di dalam rutan. Menurut Agus, Nikita memanfaatkan fasilitas umum yang memang disediakan untuk warga binaan. Namun Agus menyesalkan fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Kalapasnya, tapi dia menggunakan fasilitas umum di sana. Cuman kita tidak menyangka yang bersangkutan menggunakan itu. Tapi saya harus peringatkan kepada Pak Bu Kalapas untuk mengawasi walaupun pada saat yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum yang ada di lapas. Memang ada fasilitas umum yang disediakan untuk warga binaan pemasyarakatan. Kita kan melarang mereka menggunakan HP di dalam lapas. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita untuk menyediakan fasilitas umum kepada mereka. Memang pemakaiannya bergantian. Jadi memang ada di sana disiapkan begitu. Oke? Penegasannya Pak Menteri yang teguran itu kembali? Ya, teguran saya sampaikan kepada Kalapas bahwa walaupun yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum tetap diawasi dan saya minta itu tidak terjadi lagi. Cuman kalau kejadiannya dia di luar lapas kami mohon maaf ya. Hanya di dalam lapas saya sudah peringatkan Kalapasnya untuk pengawasan kepada yang bersangkutan. Agus menegaskan penggunaan telepon genggam di dalam lapas tetap dilarang. Ia meminta Kalapas Pondok Bambu memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard Anyus melaporkan. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Lutfi meminta tim SAR fokus untuk melakukan pencarian korban. Gubernur Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi operasi SAR, Ahmad Lutfi meminta petugas SAR gabungan untuk fokus melakukan pencarian korban. Lutfi juga meminta tim SAR untuk terus memantau dan memberikan informasi terkait kondisi cuaca selama proses pencarian kepada para keluarga korban. Selain itu, tim SAR juga diminta untuk tetap siaga akan adanya potensi longsor susulan. Pemirsa, hari keempat proses evakuasi korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan sore tadi menemukan 1 jenazah dan 1 body part atau potongan tubuh dari titik Dusun Tarukahan. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian sejak pagi hari dengan pola menyisir titik-titik yang diduga menjadi tempat terbawa arus longsor. Setelah beberapa jam pencarian, petugas berhasil menemukan 1 body part atau potongan tubuh di Dusun Tarukahan. 1 kantong jenazah yang berisi body part ini segera dievakuasi dan dibawa ke RSUD Majenan dalam kondisi medan yang sangat curam menggunakan ambulan. Hingga sore tadi, tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian melihat kondisi cuaca yang sudah gelap. Sementara itu, 4 korban longsor masih dirawat di RSUD Majenang. Korban terluka dan mengalami trauma. Para korban longsor yang sebagian besar kehilangan anggota keluarganya harus menjalani terapi pemulihan mental oleh tim medis di RSUD Majenang. 4 korban selamat berasal dari 2 dusun di Desa Cibenying yang kini telah luluh lantah terbenam tebalnya tanah material longsor. Belanda dan Amerika Serikat menolak kiriman sepatu Keds buatan Indonesia yang terkontaminasi zat berbahaya radioaktif cesium-137.
Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 mengonfirmasi adanya temuan radioaktif berbahaya pada sepatu yang diekspor ke Amerika Serikat. Sepatu olahraga ini berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga mengonfirmasi Bea Cukai Belanda menemukan sepatu kets asal Indonesia yang terpapar zat radioaktif cesium-137. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN kemudian melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap pabrik milik 24 perusahaan yang terkontaminasi radiasi cesium-137. Kini pabrik-pabrik itu telah dinyatakan bersih. Terkait dengan informasi yang beredar mengenai daftar fasilitas industri yang terkontaminasi cesium-137, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa semua fasilitas tersebut telah dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean. Semuanya ya, sudah saya tegaskan beberapa kali di sini. Dalam kadar ringan, memakai sepatu terpapar radioaktif bisa mengakibatkan iritasi kulit. Sementara dalam paparan jumlah besar dan berulang, bisa menimbulkan luka bakar hingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Forum Pemret menggelar ajang lari bertajuk Run for Good Journalism di Unika Atmajaya, Jakarta. Dalam ajang ini, Forum Pemret turut menyampaikan lawan hoaks kepada masyarakat. Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta media untuk mengkritik pemerintah sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintahan. Forum Pemret menggelar ajang lari bertajuk Run for Good Journalism di Unika Atmajaya, Jakarta. Dalam ajang ini, Forum Pemret turut mengampanyekan lawan hoaks kepada masyarakat. Untuk memerangi hoaks, penyelenggara menilai peran jurnalisme amat penting karena keberadaan jurnalisme dinilai bisa hadirkan informasi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ajang ini juga turut dimeriahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Setelah mendengar keluhan sejumlah pemimpin redaksi media nasional soal bisnis di media yang sedang lesu, Purbaya menyebut untuk mendorong perekonomian Indonesia, seluruh media nasional harus memberi kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, Purbaya menilai sikap sejumlah media mainstream saat ini cenderung mingkem. Media kurang menjalankan peran sebagai pengawas pemerintahan. Tadi juga saya sempat diskusi dengan pemret-pemretnya. Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme media lagi turun. Saya bilang ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak sehingga ekonomi jatuh, Anda diem aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita nggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi lambat, jurnalis juga berdosa. Purbaya menambahkan peran jurnalis penting mengendalikan arah sebuah pemerintahan. Dengan kritik positif dan membangun dari jurnalis, pemerintahan tidak akan hilang arah. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan.